Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wilza, NIM 20102040111 dari lokal Tadris Biologi 3A. Mata kuliah Ekologi Tumbuhan dengan dosen pengampu Hendral Abdiman, SSI MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai ekosistem terestrial 1. Dengan submateri yang pertama yaitu lingkungan darat, yang kedua biota darat dan biogeografi, yang ketiga struktur komunitas darat, dan yang keempat subsistem vegetasi. Ekosistem terestrial adalah ekosistem yang terdapat di daratan. Contohnya adalah termasuk tundra, taiga, hutan gugur beriklim sedang, hutan hujan tropis, padang rumput atau gurun. Ekosistem terestrial berbeda dari ekosistem akuatik oleh keberadaan tanah yang lebih dominan daripada air di permukaan dan oleh perluasan tanaman di atas permukaan tanah atau air ini dalam ekosistem terestrial. Ada berbagai macam ketersediaan air di antara ekosistem darat, termasuk kelangkaan air dalam beberapa kasus. Sedangkan air jarang membatasi organisme dalam ekosistem perairan, karena air menyangga fluktuasi suhu. Ekosistem darat biasanya mengalami fluktuasi suhu diurnal dan musiman yang lebih besar daripada ekosistem akuatik di iklim serupa. Kita masuk ke submateri yang pertama yaitu lingkungan darat. Lingkungan darat dapat dibedakan habitat air dan darat. Uap air menjadi faktor pembatas utama di habitat darat. Organisme darat dapat menghadapi masalah dehidrasi dan kekeringan. Transpirasi atau penguapan air oleh tumbuhan merupakan proses pemindahan energi yang unik di habitat darat. Variasi suhu dan suhu ekstrim lebih banyak di daratan udara daripada dalam media air. Peredaran udara yang cepat ke seluruh bumi berakhir pada percampuran O2 dan CO2. Tanah pendukung kekuatan melibatkan juga kerangka yang kuat dari tumbuhan dan binatang. Darat tidak berkesinambungan, tidak seperti laut yang berkesinambungan. Ada barier geografis. Substrat sangat penting bagi habitat darat. Tanah adalah sumber hara nitrat dan fosfat. Kita masuk ke submateri yang kedua yaitu biota darat dan biogeografi. Evolusi yang terjadi di ekosistem darat adalah perkembangan kategori taksonomi tumbuhan dan hewan ke tingkat yang lebih tinggi. Sekarang tumbuhan berbiji, serangga, vertebrata berdarah panas dominan di darat, termasuk di dalamnya manusia yang dari tahun ke tahun berpengaruh besar pada biosfer, khususnya pada ekosistem daratan. Mikroorganisme seperti bakteria, jamur, dan protozoa tetap berperan seperti pada ekosistem lainnya. Tiap kontinental cenderung memiliki flora dan fauna yang khusus dan kepulauan seringkali berbeda dengan yang ada di daratan kontinental. Penyebaran organisme di bumi ini dipelajari dalam biogeografi yang sangat erat dengan proses evolusi komunitas-komunitas daratan. Tidak selalu dari lingkungan daratan, pada komunitas yang semacam menghasilkan spesies yang sama. Pulau yang terpisah dari daratan hampir seluruhnya memberikan spesies yang endemik. Manusia secara sengaja atau tidak sengaja mengubah penyebaran geografi tumbuhan, binatang, dan mikroba. Alfred Russel Wallace yang pertama kali menyadari adanya daerah-daerah biogeografi. Terdapat 6 daerah biogeografi, pada setiap daerah memiliki perbedaan dan keseragaman tertentu yang unik. Daerah biogeografi tersebut adalah Australia, Oriental, Ethiopia, Neotropika, Palearktik, dan Nearktik. Fauna di daerah Palearktik dan Nearktik relatif serupa, maka kedua daerah biogeografi ini digabung menjadi Holarktik. Penyebaran hewan di Indonesia terletak di antara dua daerah biogeografi Oriental dan daerah biogeografi Australia. Yang pertama,
Kawasan Indonesia Barat meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan. Hewan-hewannya menyerupai hewan daerah oriental, misalnya gajah, harimau, orangutan, dan lain-lain. Yang kedua, kawasan Indonesia Timur meliputi Irian Jaya dan sekitarnya. Hewan-hewannya menyerupai hewan di daerah Australia, misalnya marsupialia yaitu kanguru, kasuari, kakak tua, dan cendrawasih. Yang ketiga, kawasan Wallacea meliputi wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Sumba, Sumbawa, Lombok, dan Timor. Memiliki hewan-hewan khas, terutama di Pulau Sulawesi. Tidak sama dengan hewan oriental dan hewan Australia, misalnya anoa, burung mako, dan kera hitam. Kita masuk ke submateri yang ketiga, yaitu struktur komunitas darat. Komunitas darat dapat diklasifikasikan berdasarkan niche-nya, yaitu autotrof dan heterotrof. Autotrof, komunitas darat didominasi oleh organisme autotrof dari tumbuhan hijau berakar besar, vegetasi yang juga menyediakan tempat perlindungan bagi organisme. Berdasarkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungannya, vegetasi darat dibedakan: hidropita itu basah, mesopita lembab, xeropita kering, dan halopita garang. Berdasarkan posisi kuncup atau organ pembaharu tahun Kir 1934, epipita itu tumbuhan udara, tidak ada akar di dalam tanah. Phaneropita, tumbuhan udara, kuncup pembaharu terbuka pada tunas tegak, pohon, semak, batang sukulen, batang ternak, dan liana. Kamaepita, tumbuhan permukaan, kuncup pembaharu pada permukaan tanah. Hemicryptopita, kuncup berada atau di bawah permukaan tanah. Cryptopita atau geopita itu tumbuhan buni, kuncup berada di bawah permukaan pada umbi atau rimpang. Xeropita itu tumbuhan setahun, daur hidupnya lengkap dari biji dalam satu periode vegetatif, dapat hidup pada musim tidak baik sebagai biji. Makrokonsumen, fagotropik. Susunan makrokonsumen sangat beragam. Konsumen primer terdiri dari serangga-serangga kecil dan arthropoda sampai herbivora sangat besar. Mamalia berkuku. Herbivora di darat berbeda jauh dalam struktur maupun ukuran dengan herbivora di air. Autotrof di daratan banyak menghasilkan sisa, selulosa, lignin, dan sebagainya. Maka detritivora mempunyai peranan yang sangat penting pada komunitas daratan. Mikrokonsumen itu saprotrof, bakteri, jamur, protozoa, dan binatang kecil lainnya melaksanakan mineralisasi bahan-bahan organik seperti bakteri pengikat, nitrogen, jamur mikoriza, dan bakteri anaerob. 4 kelompok mikroorganisme pembusuk, yang pertama jamur, Bacteria heterotropik, Actinomycetes, dan protozoa. Pembusuk-pembusuk atau dekomposer dapat dijumpai di seluruh komunitas darat, terutama pada lapisan tanah teratas, termasuk seresah. Aktivitasnya dipengaruhi oleh temperatur dan air. Jamur dan bakteri terkait dengan senyawa organik yang lebih mudah dibusukkan, seperti gula, asam amino, dan protein sederhana. Actinomycetes terkait dengan humus atau humifikasi. Protozoa tanah berperan dalam mempercepat pembusukan dengan merangsang pertumbuhan dan metabolisme bakteri. Kita masuk ke submateri yang keempat, yaitu subsistem vegetasi. Karena tegakan yang ada dari produsen-produsen, yakni vegetasi adalah ciri lingkungan darat yang demikian nyata dan mantap. Komposisi vegetasi saja telah mendapatkan perhatian yang besar. Pengkajian kuantitatif dari struktur vegetasi disebut fitososiologi. Tujuan pokoknya adalah memberikan vegetasi, menerangkan atau menduga polanya.
dan mengklasifikasinya dalam cara yang berarti. Telah ada sejumlah pendekatan yang berbeda terhadap tahapan dari ekologi deskriptif ini. Salah satu pendekatannya didasarkan pada asas suksesi dan bersumber dari Ward-Warming, Cowles, Clemens, dan lain-lain. Nisbah akar atau tajuk, suatu aspek unik yang penting dari struktur ekosistem darat. Satu yang mendasari fungsi-fungsi produktivitas dan pendauran mineral adalah penyebaran jaringan tumbuhan yang berkesinambungan dari atas stratum autotrofik hingga dasar dari stratum heterotrofik. Transpirasi atau penguapan air dari permukaan daun adalah suatu yang unik dari ekosistem darat, dalam mana hal itu mempunyai pengaruh-pengaruh penting pada pendauran hara dan produktivitas. Bagian besar dari energi matahari dihamburkan dalam penguapan air dari padang rumput dan komunitas-komunitas hutan mungkin dalam bentuk transpirasi. Demikian materi tentang ekosistem terestrial 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.